Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah Sayyidina Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khadijah memang wanita istimewa. 2/3 wilayah Makkah adalah milik Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan, kelimpahan harta dan kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dia kenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba, bisik Sayyidina Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajalnya. Yang kutakutkan adalah siksa kubur, katanya. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai istriku Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Sayyidina Khadijah Ummul Mukmin, ibu kaum mukmin pun kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril pun turun dari langit dengan mengucap salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Siti Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril, yang tiba-tiba berhenti berkata kemudian menangis Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada ya Jibril, "Kenapa ya Jibril, cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kafan? Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan, tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata di dekat jasad Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan dirimu sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Terseduh-seduh Rasulullah mengenang istrinya semasa hidupnya. Siti Khadijah pun dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri depan pintu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak punya, sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darahlah yang masuk dalam mulut Fatimah radhiyallahu an. Kemudian Rasulullah mengambil Fatimah dari gendongan istrinya Khadijah dan diletakkan di tempat tidur Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur.
Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah dengan penuh kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Jawab Rasul. Tanya Rasulullah, adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang semua, telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal wahai Khadijah bersuami aku Muhammad? Lanjut Rasulullah tak kuasa melihat istrinya menangis. Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan, jawab Khadijah. Dahulu aku memiliki kemuliaan, kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan, kebangsawaan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit ataupun jubatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang benulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah, ingatkan mereka kepada yang hak, ajak mereka kepada Islam. Wahai Rasulullah, di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Siti Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Rasulullah pun tampak sedih. Oh Khadijah sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuanganku. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah. Sahut Ali bin Abi Talib jawab, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beginilah perjuangan Siti Khadijah dalam menegakkan agama Islam di atas permukaan bumi yang fana ini. Dari cerita ini dapatlah kita ambil betapa kerasnya perjuangan Rasulullah dan Siti Khadijah. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.